Abdul Qadir Jailani 1077 sampai dengan 1166 Masehi. Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia torekoh dan sufisme. Diriwayatkan bahwa saat mengandung, beliau usia ibunya 60 tahun. Ada yang menyatakan bahwa pada masa usia 60 tahun tidak ada wanita yang bisa hamil lagi. Ibu beliau bernama Fatimah binti Syekh Abdullah As-Saumai. Setelah lahir, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau menyusui pada saat bulan suci Ramadan, sehingga jika masyarakat tidak dapat melihat hilal penentuan bulan Ramadan, masyarakat mendatangi ayah Syekh Abdul Qadir. Jika ayah beliau menjawab, "Hari ini anakku tidak menyusu," maka orang pun mengerti bahwa ini jatang bulan suci Ramadan. Abul Hasan An-Nadawi dalam kitabnya Rijalul Fikri wal Da'wah wal Islam, tokoh-tokoh intelektual dakwah dan Islam, mengisahkan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Majelis beliau Abdul Qadir dihadiri oleh 70.000 orang. Di tangannya lebih dari 5.000 orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam, dan lebih dari 100 orang yang sesat bertaubat. Beliau buka pintu baiat dan taubat di bawah bimbingannya. Maka masuklah ke dalam bimbingannya orang-orang yang jumlahnya hanya diketahui oleh Allah, sehingga keadaan umat semakin membaik dan keislaman mereka pun semakin mendalam. Syekh Abdul Qadir Jailani dan Tarekoh Qadriyah saat usia 8 tahun, beliau sudah meninggalkan kota kelahirannya menuju Baghdad, yang saat itu Baghdad dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Selanjutnya pada tahun 1127 Masehi, Syekh Abdul Qadir Jailani mengajar dan menyampaikan fatwa-fatwa agama kepada masyarakat hingga beliau dikenal masyarakat luas. Selama 25 tahun beliau menghabiskan waktunya sebagai pengembara di padang pasir Irak, dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh besar yang harum namanya dalam dunia Islam. Sejak itulah Syekh Abdul Qadir Jailani disebut-sebut sebagai tokoh sufi yang mendirikan Tarekoh Qadriyah, sebuah istilah yang tidak lain berasal dari namanya. Tarekoh itu terus berkembang dan banyak diminati oleh kaum muslimin. Meski Irak dan Syria disebut sebagai pusat dari pergerakan Tarekoh ini, namun pengikutnya berasal dari belahan negara muslim lainnya seperti Yaman, Turki, Mesir, India, hingga sebagian Afrika dan Asia. Perkembangan Tarekoh ini semakin melesat, terlebih pada abad ke-15 Masehi. Di India misalnya, Tarekoh Qadriyah berkembang luas setelah Muhammad Ghaus di 1517 Masehi memimpin Tarekoh ini.
Dia juga mengaku sebagai keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Di Turki ada Ismail Rumi 1631 Masehi yang diberi gelar mursyid kedua dari Toreko Qadiriyah ini. Adapun di Mekah penyebaran Torekoh ini sudah bermula sejak 1669 Masehi. Berbeda dengan beberapa torekoh lainnya. Torekoh Qadiriyah dikenal sebagai torekoh yang luas dalam pandangan sufi. Seorang yang sudah mencapai derajat mursyid itu guru, tidak mesti harus mengikuti torekoh guru di atasnya lagi. Ia memiliki hak untuk memperluas torekoh Qadiriyah dengan membuat torekoh baru asal sejalan dengan torekoh Qadiriyah ini. Dari sifat keluasan ini, torekoh Qadiriyah memiliki banyak anak cabang yang masing-masing memiliki mursyidnya. Sebut saja seperti torekoh Benawa yang berkembang pada abad ke-19, torekoh Gausiyah 1517 itu. Adapun di Indonesia adalah torekoh Qadiriyah berkembang pesat yang berasal dari kawasan Mekah, Arab Saudi. Torekoh Qadiriyah menyebar di Indonesia itu di abad ke-16, khususnya di seluruh Pulau Jawa. Adapun pesantren yang menjadi pusat pergerakan torekoh Qadiriyah ini sebut saja seperti pesantren Suryalaya Tasikmalaya, pesantren Meranggen Jawa Tengah, kemudian ada juga pesantren Tebu Ireng Jombang. Sebagai informasi tambahan, organisasi agama di Indonesia yang tidak bisa dilepas dari torekoh ini, ya, torekoh Qadiriyah, adalah Nahdlatul Ulama NU yang berdiri di Surabaya pada tahun 1926. Ada juga organisasi lain, Al-Wasliyah dan Torekoh Qadiriyah Naqsabandiyah yang merupakan organisasi resmi di Indonesia. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kisahnya, beberapa kisah yang akan saya bahas, bahwa diceritakan oleh Muhammad bin Al-Khadir bin Al-Husaini bahwa ayahnya berkata, jika Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan pelajaran berbagai disiplin ilmu di majelisnya, maka perkataannya tak pernah terputus. Tidak ada seorang pun yang berani meludah, mendengus, dehem, bicara, maupun maju ke tengah majelis karena karisma beliau. Keagungannya membuat orang-orang yang hadir ikut berdiri jika beliau datang ke dalam majelisnya. Karismanya membuat semua orang hening ketika beliau memerintahkan mereka untuk diam sampai yang terdengar hanya hembusan napas mereka. Tangan orang-orang yang hadir dalam majelisnya sampai bersentuhan dengan kaki orang lain. Beliau mengenali mereka satu persatu hanya dengan memegang tanpa harus melihat wajahnya. Subhanallah.
Orang yang jauh sekalipun bisa mendengar ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan beliau bisa menebak isi hati seseorang dan memberi nasihat berdasarkan ucapan batin dan di dalam dirinya. Kemudian diriwayatkan pula bahwa arwah para nabi berpusar mengelilingi majelis Syekh Abdul Qadir Jailani, baik di langit maupun di bumi. Bak angin yang berpusar di ufuk, juga malaikat menghadiri majelis berkelompok demi kelompok. Syekh Abu Madian bin Su'aib berkata, ketika aku bertemu dengan Khaidir, aku bertanya tentang para syekh atau wali Allah dari barat sampai timur. Saat ini ketika aku bertanya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, dia Khidir berkata, beliau adalah imam golongan as-siddiq, hujjah bagi kaum arif. Dia adalah roh dalam ma'rifah dan posisinya dibandingkan dengan para wali lainnya adalah al-qurbah atau kedekatan. Syekh Abdul Qadir Jailani wafat setelah menderita sakit ringan dalam waktu tidak lama. Bahkan ada yang mengatakan Syekh sakit hanya sehari semalam. Ia wafat pada malam Sabtu 10 Rabiul Awal 561 Hijriah. Saat itu usianya sudah menginjak 90 tahun. Sepanjang usianya dihabiskan untuk berbuat baik, mengajar, bertausiah. Konon ketika hendak menemui ajal, putranya yang bernama Abdul Wahab meminta untuk berwasiat. Berikut adalah wasiatnya. Bertakwalah kepada Allah, taati Tuhanmu, jangan takut dan jangan berharap kepada selain Allah. Serahkan semua kebutuhanmu pada Allah Azza wa Jalla. Cari semua yang kamu butuhkan pada Allah. Jangan terlalu percaya pada selain Allah. Bergantunglah hanya kepada Allah. Bertauhidlah, bertauhidlah, bertauhidlah. Semua itu ada pada tauhid. Terima kasih sobat, masih setia menemani. Mohon maaf sobat atas segala kekurangan datangnya dari pribadi Al-Fakir. Adapun kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.